serikat pekerja, mengaku sebagai koordinator serikat pekerja, tapi peraturan perusahaan aja nggak pernah baca, nggak tahu, apalagi ngerti oh lemahnya di sini, untungnya begini, nanti kalau ngelaknya begono begini, baca aja enggak, bagaimana mau ngomong advokasi? Saya cuma katakan ngimpi. Benar nggak? Oh kita nggak pernah baca ya? Bagaimana kita ngomong advokasi orang sedang bermasalah atau kita meningkatkan segala macam, baca aja enggak? Bagaimana kita tahu misalnya teman-teman sekarang hari ini Bung Suhan ke Samarinda loh dalam konteks advokasi. Terus mau ngomong apa di pengadilan, mau ngomong apa dengan perusahaan, mau ngomong apa sama mediator, sama orang disnaker. Ketika kita sendiri nggak pernah tahu, nggak pernah baca peraturan perusahaan kah, PKB kah, meskipun sebagai pelaku orang contoh sederhana lah. Kadang kan kita suka apa ya namanya jumawa kan, merasa besar gitu. Gue kan yang runding, gue nggak perlu baca lagi, gue hafal gitu. Akhirnya kita sendiri kepleset, nggak bisa bagaimana membela anggota karena kita sendiri nggak ngerti. Oleh karenanya satu hal saya ingin ingatkan ke teman-teman, mulai sekarang, besok, mulai nanti malam, saya minta teman-teman baca PKB, baca PP-nya, besok bawa. Besok kita akan kupas, kita sandingkan, coba lihat undang-undangnya. Siap nggak? Yakin masih ada PKB-nya? Masih disimpan PP-nya? Besok dibawa. Kalau nggak dibawa, kalau nggak bawa PP, nggak bawa PKB, kapan mau bacanya? Nggak punya, jangan-jangan. Siap nggak besok bawa PP? Siap nggak besok bawa PKB? Yakin? Nanti besok kalau nggak datang itu ketawa. Nggak punya PKB, nggak punya PP, ya setelah nggak datang. Benar ya? Sekali lagi itu kunci Bu. Kita percuma ngomongin ini, kalau materialnya sendiri kita nggak tahu. Karena kalau ngomongin perselisihan itu pasti kita akan bicara aturannya kayak apa, kejadiannya kayak apa, terus hukumnya yang mana. Kalau kita sendiri nggak pernah baca aturan, nggak pernah baca hukumnya, bagaimana bisa menghukumi? Satu, pengurus serikat pekerja wajib baca, pahami secara mendalam PKB, bila perlu hafal. Seperti halnya kalau kita bicara dalam konteks agama gitu ya, yang Nasrani ya hafallah Injilnya, yang Muslim hafal Qurannya. Begitu juga teman-teman sebagai orang serikat pekerja, hafal ADART-nya, sebagai pekerja hafal PKB peraturan perusahaannya. Idealnya kan itu. Benar nggak? Biar kita buka, baca, pelajari. Besok bawa. Satu. Yang kedua, ketika kita bicara PP, PKB, kan ada tuh undang-undangnya. Orang serikat pekerja, pengurus serikat pekerja, koordinator bagian atau bakor atau komisariat pernah baca Undang-Undang 13, pernah baca Undang-Undang 13 2003 tentang ketenagakerjaan. Ada yang punya apa? Angkat tangan deh yang punya Undang-Undang 13. PDF-nya apa ya? PDF. Ya terserah, yang penting punya. Ada. Gitu. Mau buku, gitu, mau di handphonenya, terserah. Ada yang punya. Kasih minim ya. Jangan-jangan belum pernah baca Undang-Undang 13. Yang berikutnya, ngaku sebagai pengurus serikat pekerja, anggota serikat pekerja, katanya nggak bisa di PHK, ada perlindungan. Kata siapa?
Undang-Undang 21 2000 di mana? Pernah baca pasal berapa? Bunyinya kayak apa? Teman-teman pernah baca Undang-Undang 21 2000? Ada yang pernah baca Undang-Undang 21 2000? Pernah, tadi barusan buka. Ada yang pernah baca dan hafal Undang-Undang 18 tahun 56? Lahir. Masa juga belum lahir. Bung Lukman juga belum lahir. Pernah nggak? Belum lahir pasti kan masih kerja. Kalau udah lahir udah pensiun. Ya kan? Pernah kita baca Undang-Undang 21 2000? Pernah kita baca Undang-Undang 18 56? Bagaimana bisa membela diri? Ketika kita sendiri belum pernah ngerti, belum pernah baca. Jadi saya minta teman-teman kan dibagi kertas kok. Kalau ncatet berarti satu, yuk baca pelajari PP atau PKB. Yang teman-teman sekarang masih PP, kan besok ingin ber-PKB. Bagaimana bisa meningkatkan kualitasnya kalau undang-undangnya tak pernah baca, kan gitu. Tuh baca PP-nya, PKB. Yang kedua, Undang-Undang 13 2003 baca. Nanti saya bagikan deh itu, saya di grup HRD Cendekia itu udah ada yang buat. Saya nggak mau ngaku sendiri, enggak. Saya akan bagikan Undang-Undang 13 apa namanya bahasanya itu sudah disesuaikan dengan Undang-Undang Cipta Kerja lah. Saya kebetulan handle di makanya ada grup dengan HRD Cendekia. Jadi kalangan HRD anggotanya itu buat macam-macam perusahaan lagi. Ada yang nge-share itu nanti saya share ke Undang-Undang 13 pasal misalnya pasal 59 begini yang lama, yang barunya begini. Langsung udah perbandingan lah gitu. Enggak berarti atas bawah tapi langsung disebutkan yang dicabut, yang dihapus dan diganti dan nanti saya bagikan di grup dan kemudian bisa bagikan. Jadi Undang-Undang 13 2003 harus baca, termasuk Undang-Undang 13 bab 4 klaster atau bahasanya klaster ketenagakerjaan. Bab 4 ketenagakerjaan. Yang berikutnya tadi 21 2000 supaya teman-teman bisa membela diri ketika ketemu dengan perusahaan. Ditambah lagi ketika ngomongin PKB 21 2000 juga mengatur pasal 29 pengusaha wajib memberikan kesempatan kepada pekerja pengurus serikat pekerja menjalankan tugas organisasi baik di luar atau di dalam jam kerja dengan ketentuan diatur dalam PP atau PKB. So, PKB-mu mengatur bagaimana sih supaya dapat dispensasi dan seterusnya. Yang berikutnya orang serikat pekerja yang ngerti juga lah kaitannya Undang-Undang 40 2004, Undang-Undang 11 2014 tentang BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan termasuk peraturan pelaksanaannya. Harus ngerti lah. Undang-Undang nomor 24 tahun 2011 ya, tulis tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Nomor berapa tuh? Dari nomor 40 tahun 2004 tentang BP Ceminjam Sosnas baru turun di atasnya dari tahun 2011 24. Jadi ngerti, oh sebagai pekerja ketika ada anggota kecelakaan kerja haknya apa sih? Ada itu aturannya. Disebut kecelakaan kerja seperti apa sih? Haknya apa? Oh besok teman-teman yang pensiun haknya apa sih? Gitu. Ketika ada anggota atau tetangga gitu, yang meninggal dunia haknya apa sih dari BPJS Ketenagakerjaan? Biar kita ngerti. Itu. Oke. Ini yang berikutnya tentu ketika kita bicara SPSI kita yang ngerti juga kitabnya anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan